Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih-Nya tiada berkesudahan bagi hidup kita. Mari bersama-sama sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, kita mau hampiri tahta-Nya yang kudus. Kita mau menikmati hadirat-Nya yang kudus. Bersama-sama kita mau sayapkan hati kita. Mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan lagu kami untuk
menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, kami merasa puas dan bebas. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di
persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, menjadi sebuah lagu Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, yang harum di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, pimpin kami Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema bagi hidup kami dan tuntunan bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya terdiri dari dua sisi, hitam dan putih, terang dan gelap. Tetapi kehidupan ini mempunyai banyak sisi yang terkadang yang bisa membuat kita menjadi terjebak. Oleh karena itu, hidup adalah pilihan, dan pilihan mana yang harus kita ambil itu menentukan langkah kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk masa depan kita. Oleh karena itu banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan di dalam kehidupan ini? Tapi ada satu berita sukacita yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan Daud. Oleh karena itu di dalam Mazmur 16 ayat 11, Daud mengatakan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Daud. Di dalam keterbatasannya sebagai manusia, ada Tuhan yang memberitahukan jalan kehidupannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan seperti Daud mendapat tuntunan dari Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ayat yang pertama, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah dia berlindung. Menyerahkan hidup memiliki arti juga bahwa dia mentaati sepenuhnya apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Karena Daud sangat percaya kepada Tuhan bahwa setiap perancangan Tuhan dalam kehidupannya, setiap tuntunan dalam hidupnya adalah ya dan amin. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang terbaik dalam kehidupan Daud. Sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adakah kita mempercayai Tuhan seperti Daud mempercayai Tuhan? Sehingga kita bisa berkata bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik selain Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita harus percaya penuh kepada Tuhan untuk kita bisa menerima tuntunannya, yang kedua, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, bahwa aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini menunjukkan kedekatan hubungan Tuhan dengan Daud. Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu, untuk kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah adalah roh.
Dan saat kita menyembah Tuhan di dalam roh, maka pada saat itulah roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui penyembahan ini, Tuhan akan berbicara kepada kita. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita, karena kita akan mendapatkan jamahan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan satu kekuatan, kita akan mendapatkan solusi, bahkan jalan keluar di dalam kehidupan kita, karena Allah memberikan hikmat kepada kita. Pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Dan roh kita yang sudah dijamah oleh Tuhan, mendapat pengertian daripada Tuhan, roh kitalah yang akan meneruskan kepada jiwa kita. Hidup kita akan dikuasai oleh roh kita, bukan oleh daging. Mungkin sebuah ilustrasi, saudara, supaya lebih jelas, saya akan menjelaskannya. Bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh di sudut yang satu, kemudian daging atau tubuh di sudut yang lain, maka jiwa ada di antara roh dan tubuh, antara roh dan daging. Tetapi di manakah posisi jiwa kita? Apakah persis di tengah-tengah? Tidak, saudara. Jiwa kita memang ada di antara roh dan tubuh kita, tetapi posisinya dia bisa bergerak mendekat ke roh atau mendekat kepada tubuh. Nah, kalau kehidupan seseorang di mana memiliki roh yang lebih kuat daripada tubuhnya, saya gambarkan seperti sebuah timbangan, Bapak Ibu. Maka di sini roh itu akan lebih kuat dan tubuh lebih ringan. Dan otomatis jiwa kita akan mendekat kepada roh. Demikian juga sebaliknya. Kalau kedagingan kita yang lebih kuat, maka posisinya akan terbalik. Posisi daging lebih kuat, nah jiwa kita akan bergerak mendekati kepada daging. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita memiliki saat daging kita yang lebih kuat, kita jadi malas untuk baca Alkitab. Kita malas memuji menyembah Tuhan, kita malas berdoa. Itu tanda-tanda bahwa daging kita lebih kuat. Semisal, saudara, kita mau doa pagi, kita sudah persiapan dengan mempersiapkan jam wecker, ya. Kemudian pada jam yang kita siapkan, jam itu berdering membangunkan kita. Dan kita memang terbangun, kita mendengar deringan daripada jam itu. Tetapi karena daging kita lebih kuat, kita bisa melihat, oh masih jam 4, doa pagi nanti jam 5. Sebentar lagi, tidur dulu lagi, sebentar lagi. Tidak jarang kita malah menarik selimut untuk menyelimuti tubuh kita dan mengatakan udara sangat dingin di luar. Dan bisa juga akhirnya kita membatalkan untuk doa pagi. Tetapi beda, kalau roh kita yang sedang kuat, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, maka ketika jam itu berdering, maka dengan cepat kita bangkit dari tempat tidur, kita mempersiapkan diri mandi, dan kemudian kita berangkat ke gereja. Karena apa? Ada kerinduan yang besar di dalam hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangunlah rohmu di dalam Tuhan, supaya roh kita memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Daud katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini menunjukkan bahwa setiap malam Daud memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga rohnya atau hati nuraninya itu mengajari kehidupan daripada Daud. Mari Bapak Ibu, mau ambil komitmen pagi hari ini. Kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita diberitahu oleh Tuhan
jalan kehidupan, seperti dikatakan di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jika Bapak Ibu rindu memiliki nikmat dari Tuhan, Bapak Ibu rindu memiliki sukacita dari Tuhan, mari Bapak Ibu bangun hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita bisa mendapat tuntunan dari Tuhan. Saya percaya tuntunan Tuhan ya dan amin, maka sukacita kita akan penuh. Kelimpahan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan akan membimbing kami, memberikan tuntunan jalan kehidupan yang harus kami pilih, jalan kehidupan yang harus kami lalui, sehingga kami boleh berada di jalan-Mu dan boleh menikmati sukacitamu, boleh menikmati kelimpahan yang akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Berkati pagi hari ini setiap anak-anak-Mu yang mengambil komitmen untuk membangun hubungan intim denganmu, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada yang jahat, sehingga mereka senantiasa tetap memiliki hubungan intim denganmu dan tetap berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.